Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Sonasan Health Project. Oke, untuk video kali ini kita kedatangan konsumen ya teman-teman. Untuk unitnya Chevrolet Spin, dan kita akan restorasi untuk bagian luar atau eksterior. Kita akan cat ulang dan kita perbaiki ya bagian-bagian yang rusak atau segala macam. Jadi untuk mobil ini masih sebagian besar original ya untuk catnya, cuman udah kusem, udah ngedov yang seharusnya mengkilap segala macam. Ini udah ngedov ya teman-teman, mungkin terlalu lama terkena sinar matahari atau dan lainnya ya teman-teman. Banyak bagian-bagian yang baret seperti ini ya, baret tipis dan beberapa yang dekok ya akibat jerempet segala macam. Dan nanti kita akan cek ulang ya di seluruh bagian panel-panel dari mobil ini. Ini udah bracketnya udah rusak ya teman-teman, jadi nanti kita akan custom ulang untuk bagian bumpernya. Oke, mungkin itu ya teman-teman, kita langsung aja proses untuk mobil ini. Oke, kita akan bongkar dulu ya untuk stikernya. Mudah-mudahan di dalam stiker ini nggak begitu parah untuk rusaknya. Kita lepas termasuk bagian atap ya teman-teman. Ini di blok stiker sama yang punya, dan kita akan bongkar dulu dan lihat kondisi cat di dalam stikernya. Oke, kita langsung bongkar dan restorasi untuk mobil ini ya teman-teman. Oke, ini dia yang setelah kita lepas ya untuk kondisi catnya. Udah kusem banget ya teman-teman. Ada beberapa bagian yang dekok, di bagian atap juga ada ya teman-teman. Lumayan parah juga untuk kondisi di balik stikernya ya. Banyak sekali yang rusak, dan kita akan lepas dulu ya untuk bagian roof rail. Kita ada bongkar untuk plafonnya, ternyata bautnya ada di dalam ya teman-teman. Oke, dan kita akan lepas dulu ya untuk roof railnya. Oke, untuk tahap selanjutnya ya teman-teman, kita akan remplas di seluruh bagian bodi. Kita remplas pakai remplas 500 ya di seluruh bagian bodi termasuk luar dan dalam. Baru nanti kita masuk ke proses pendempulan dan kita dempul bagian-bagian yang kurang presisi atau dekok segala macam. Kita rapin dulu, baru nanti kita masuk ke proses cat dasar teman-teman. Oke, untuk proses pendempulan sudah selesai, dan sekarang kita masuk ke proses peremplasan ya teman-teman. Lumayan banyak di bagian-bagian yang dekok kecil dan kurang presisi kita dempul ya, tapi juga nggak begitu parah ya teman-teman, cuma bagian-bagian panel tertentu yang kurang pas dan ada dekok kecil di bagian-bagiannya.
Untuk sebelah kiri yang lebih banyak ya tergores dan dekok, kita dempul, kita pastikan udah rata, baru masuk ke proses peremplasan. Oke, untuk proses peremplasan pendempulan awal udah selesai, dan kita selesaikan juga untuk pendempulan finishing ya teman-teman. Lalu masuk ke proses peremplasan dengan air. Tujuannya untuk biar pori-pori lebih tertutup lagi ya teman-teman, untuk bagian-bagian pendempulan, agar hasilnya jauh lebih maksimal ya teman-teman. Oke, untuk proses peremplasan halus sudah selesai. Kita remplas semuanya ya teman-teman tadi. Dan sekarang kita masuk ke proses pelepasan ya, pelepasan eksterior. Kita lepas bagian-bagian yang seharusnya tidak terkena cat ya teman-teman. Yang sebisanya kita lepas, dan nanti kita akan tutupin untuk bagian kaca yang segala macam. Baru nanti masuk ke proses epoksi ya teman-teman. Kita epoksi bagian-bagian pendempulan dan baru naik ke cat dasar. Oke, langsung masuk ke proses selanjutnya. Oke, untuk pelepasan part udah selesai ya teman-teman. Jadi nggak begitu banyak bagian-bagian yang kita lepas, karena memang kita kerjain bagian luar aja ya teman-teman. Jadi nggak begitu banyak untuk part-part yang harus dilepas. Dan sekarang kita akan tutupin bagian-bagian kaca ya, agar tidak terkena cat segala macam. Lalu baru masuk ke proses epoksi. Oke, untuk penutupan eksterior udah selesai. Kita tutup semuanya ya teman-teman.
kita tutup serapi mungkin agar hasilnya nanti bisa maksimal dan rapi ya teman-teman. Untuk bagian kaca semuanya kita tutup. Untuk emblem nanti kita lepas bagian belakang. Terus untuk bagian headlamp ya teman-teman, headlamp kita nggak lepas karena nanti kita ikutin waktu clear coat ya, karena sebelumnya busem jadi biar bening lagi. Oke, masuk ke proses pengecatan dasar. Oke, untuk bagian pendembulan udah selesai kita epoksi ya teman-teman. Semua bagian-bagian pendembulan yang kemarin kita dempul segala macam kita epoksi dulu. Dan setelah ini nanti kita akan remplas baru naik ke cat dasar dari mobil ini ya teman-teman. Oke, kita remplas dulu ya teman-teman bagian-bagian yang udah kita epoksi ini. Untuk peremplasan udah kelar, kita remplas semua ya teman-teman sampai benar-benar flat dan halus. Baru setelah ini nanti masuk ke proses cat dasar dari mobil ini. Setelah cat dasar baru nanti masuk ke proses cat warna ya, sebanyak 2 layer. Baru nanti proses ke finishing yaitu clear coat sebanyak 4 layer ya teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke proses selanjutnya yaitu cat dasar dari mobil ini. Oke, untuk yang pertama tadi kita cat dasar ya dari mobil ini, dan sekarang kita udah selesai juga untuk cat asli atau cat warna asli dari mobil ini sebanyak 3 layer. Kita pastikan semua udah rata ya teman-teman di segala panel segala macam, dan baru nanti masuk ke proses finishing cat yaitu pernis banyak 4 layer ya teman-teman. Oke, setelah kita pastikan semuanya udah rata segala macam, kita langsung masuk ke proses clear coat.
Oke, untuk pengecatan udah selesai ya teman-teman. Kita udah rampungin semua bagian pengecatan dan kita pernis ya. Jadi udah kelihatan mengkilap banget. Dan sekarang kita akan nunggu kering ya. Untuk mobil ini sekitar 1 hari, baru besok kita jemur ya di luar sekitar 3-4 hari. Dan untuk setelah kering nanti baru masuk ke proses pemolesan dan perakitan ya teman-teman. Oke, ini udah keesokan hari dan cat udah kering ya teman-teman. Kita keringin semalam dan habis ini kita akan buka semua penutupnya, baru nanti kita keluarin mobil untuk dijemur ya selama 3-4 hari. Dan setelah itu setelah kering baru nanti masuk ke proses perempelasan poles. Kita remplas dulu untuk sebelum pemolesan, baru nanti masuk ke proses tahap pemolesan ya teman-teman. Untuk helm juga udah kita ikutin clear ya kemarin, jadi udah bening. Dan oke, sekarang kita akan lepas penutup dan keluarin mobilnya. Oke, untuk mobil kemarin udah kita jemur ya teman-teman, kurang lebih 3 hari. Dan sekarang masuk ke proses pemolesan. Kita remplas dulu sebelum masuk pemolesan ya, sampai bener-bener flat, nggak ada pori-pori, jadi nanti hasilnya agar maksimal ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke proses pemolesan, dan sebelumnya kita akan remplas dulu ya teman-teman. Oke, untuk proses pemolesan atau remplas poles ya teman-teman, udah selesai. Kemarin kita finishing di amplas 3000 ya, hingga benar-benar flat dan udah kelihatan padat ya teman-teman. Baru habis ini nanti masuk ke proses pemolesan. Kita remplas semua di seluruh bagian bodi yang kita cat kemarin ya teman-teman, sampai benar-benar halus, sampai benar-benar rata, dan baru masuk ke proses pemolesan kompon. Oke, langsung aja kita poles ya untuk mobil ini. Oke, untuk tahap pemolesan kompon atau poles pertama udah kelar ya teman-teman. Sudah kita poles di seluruh bagian bodi dan udah tampak mengkilap ya untuk mobil ini. Dan setelah ini kita akan rakit dulu ya untuk eksterior dan interior. Kita pasang dulu, kita rakit dulu, baru nanti masuk ke proses
pemolesan tahap kedua, yaitu kita poles kit ya, atau kita wax agar hasilnya lebih mengkilap lagi teman-teman. Oke, langsung aja kita rakit untuk mobil ini. Oke, untuk mobil udah selesai kita rakit ya teman-teman. Semua udah kita pasang, udah kita presisikan semuanya. Dan sekarang tinggal proses finishing ya. Kita akan poles lagi untuk poles tahap kedua, yaitu poles kit ya, agar hasilnya nanti benar-benar bisa mengkilap maksimal. Untuk mobil selesai kita cuci ya sebelum kita poles, termasuk luar dalam udah kita bersihin semua. Karena buat ngilangin bekas-bekas kompon kemarin ya teman-teman. Jadi untuk hasilnya nanti agar lebih bisa mengkilap lagi. Oke, langsung aja kita masuk ke proses pemolesan tahap kedua ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, untuk pengerjaan restorasi atau repaint Chevrolet Spin ini udah selesai ya teman-teman. Dan kita akan review dikit apa aja yang udah kita rubah dan benerin di mobil ini ya teman-teman. Untuk sebelumnya mobil ini dari segi eksterior ya udah lumayan parah untuk catnya, jadi udah kusem, udah rusak, dan beberapa panel clear coatnya udah hilang ya teman-teman.
Jadi yang kita kerjain untuk mobil ini bagian eksterior aja, karena untuk interior kita nggak kerjain ya teman-teman, cuma kita rapiin dikit beberapa panel untuk bagian interior agar lebih rapi lagi ya teman-teman. Jadi untuk mobil ini kita gebyur ulang untuk warna aslinya. Jadi warna ini kita samain dari interiornya ya teman-teman, karena untuk bagian cat warna luar itu udah ada beberapa panel yang sulam dan segala macam, jadi bukan aslinya lagi. Jadi kita kasih contoh catnya untuk bagian pilar bagian dalam. Jadi kita gebyur ulang untuk bagian eksteriornya ya teman-teman. Jadi warna untuk luar dan dalam itu udah sama lagi. Jadi untuk mobil ini kita pernis atau clear ulang sebanyak 3 layer. Sebenarnya kemarin saya rekomkan 4 layer ya teman-teman, karena memang dimensinya agak lebar, jadi biayanya juga lumayan tambah. Jadi owner minta yang 3 layer aja. Tapi untuk hasil 3 layer juga udah oke sih sebenarnya teman-teman. Jadi nggak masalah. Cuman kalau saya pribadi lebih suka itu yang ke 4 layer, karena terkikis oleh amplas, poles dan segala macam, agar memang benar-benar awet dan segala macam lah untuk kedepannya ya teman-teman. Oke, mungkin itu ya. Oke ya, satu lagi untuk headlamp ya teman-teman. Headlamp kemarin memang udah buram segala macam dan kita clear ulang untuk bagian headlamp, jadi udah bening lagi ya teman-teman. Nggak perlu ganti mika, karena untuk tampilan mobil itu headlampnya kusam segala macam kurang menarik ya teman-teman. Jadi memang harus wajib untuk headlampnya itu harus bening. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk review singkat Chevrolet Spin ini. Kita restorasi, kita repaint untuk bagian eksterior, dan mungkin hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan terima kasih bagi teman-teman yang nonton dari awal sampai terakhir. Mudah-mudahan sangat menghibur ya di waktu luangnya. Dan tunggu ya uploadan terbaru dari channel Sonasan Head Project, karena masih banyak banget yang belum terupload ya teman-teman, karena memang kendala waktu, kendala pengeditan segala macam, karena memang kerjaan di rumah lagi banyak banget ya teman-teman. Jadi belum sempat kita edit dan upload untuk kita taruh di YouTube. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang selalu support channel Sonasan Head Project. Mudah-mudahan selalu menghibur teman-teman di waktu luangnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan subscribe. Tunggu uploadan terbaru dari channel Sonasan Head Project. Oke, saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.